kamu sedang struggle untuk nurunin berat badan, video ini akan menunjukkan ke kamu bahwa nggak makan berhari-hari dengan puasa air akan menurunkan berat badan kamu lebih cepat 3 kali lipat daripada kamu hanya melakukan kalori defisit, kurangi makan, atau cuman olahraga aja. Kalau kamu mikir ini hanya terjadi karena kamu nggak makan, kamu salah besar. Karena sebetulnya saat puasa air ada reaksi tubuh yang luar biasa terjadi saat kamu nggak makan berhari-hari. Cara diet kuno kayak hitung kalori, jaga makan, kalori defisit itu udah nggak masuk akal. Udah banyak banget orang yang gagal diet dan berat badannya stuck. Walau udah buang waktu, tenaga, dan uang untuk nyobain itu semua. Terus kenapa cara diet ini masih banyak banget dipromosiin? Simply karena diet dan fitness industry ini menurut market.us, nilai pasarnya itu mencapai 4.332 miliar USD atau setara dengan 68 kuadriliun rupiah. Bisa jadi selama ini kamu adalah korban yang menguntungkan dokter, ahli gizi, klinik kecantikan, dan suplemen pelangsing. Padahal ada loh cara untuk menurunkan berat badan kamu lebih cepat, lebih efektif, bahkan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Di beberapa tahun terakhir ini, aku punya background dan sertifikasi nutrisi yang juga udah research dan bahkan eksperimen ke ratusan orang untuk mencoba menurunkan berat badan lebih cepat dan keluar dari BB stuck hanya dengan melakukan puasa air. Hasilnya luar biasa banget. Penurunan yang signifikan hanya dalam waktu yang singkat. BAB kembali lancar, craving pun hilang, bahkan ada yang haidnya jadi teratur dan sukses hamil. Semua ini terjadi karena mereka mencoba nggak makan apa-apa hanya dalam beberapa hari. Bahkan Ade pun juga support metode ini. So, dalam 15 menit ke depan, aku bakal membahas apa itu puasa air dan kenapa harus puasa air. Cara kerja puasa air untuk menurunkan berat badan lebih efektif. Siapa saja yang mendapat manfaat dari puasa air ini untuk menurunkan berat badan. Karena walaupun metode puasa air ini bagus, kalau nggak dilakukan dengan benar, ini bakal berbahaya. So, let's get started. Apa itu puasa air dan kenapa harus puasa air? Ternyata masih banyak yang nggak paham tentang puasa air. Puasa air adalah sesimpel tidak makan apa-apa seperti pada umumnya, namun masih mengonsumsi air putih. Sebenarnya istilah water fasting ini bukanlah istilah yang baru. Pada zaman purba, karena akses makanan sulit, orang-orang zaman purba makan saat mereka berhasil mendapatkan buruan aja. Selain itu, mereka hanya mengonsumsi air putih aja. Puasa air juga dikenal dari tradisi spiritual dan agama, seperti Hindu, Islam, dan Kristen. Mereka mengenal bentuk puasa yang melibatkan hanya mengonsumsi air atau sama sekali tidak makan atau minum selama waktu tertentu. Salah satu tokoh yang berkontribusi pada popularitas water fasting dalam pengobatan modern adalah Dr. Herbert Salton, seorang tokoh dalam gerakan kesehatan alami di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20. Ia mempromosikan ide-ide terkait puasa sebagai metode penyembuhan alami dalam bukunya Fasting Can Save Your Life. Selain itu, makin kesini, tren water fasting juga semakin berkembang karena semakin banyak saintis yang mempopulerkan seperti Dr. Jason Fung, Dr. Valter Longo, Dr. Alan Goldhammer, dan masih banyak lagi. Para ilmuwan tersebut percaya bahwa badan kita tuh punya sistem untuk mengobati dan pulih sendiri saat kita tidak memberikan nutrisi apapun dalam waktu tertentu. Selain itu, turun berat badan adalah after effect dari pemulihan tersebut, bukan sebaliknya. Lalu kenapa harus puasa air untuk menurunkan berat badan? Apa bedanya dengan sekedar kalori defisit atau kurangin makan? Kebanyakan orang mikirnya just simply karena nggak makan. Padahal nggak sesimpel itu. Puasa air justru dapat menyelesaikan masalah metabolisme dan hormonal yang nantinya akan menurunkan berat badan dengan sendirinya. Analoginya seperti ini. Badan kita tuh setiap hari harus bekerja dan menghasilkan energi. Ibarat kereta yang harus terus maju dengan bahan bakar batu bara. Di tempat bahan bakar, ada satu pekerja yang harus menyalurkan batu bara dari supplier yang datang secara periodik. Nah, jika suatu hari supplier batu bara ini kadang datang telat atau dengan supply yang lebih sedikit, si pekerja ini jadi bingung. Akhirnya dia berpikir harus hemat-hemat energi kereta untuk menurunkan kecepatan kereta agar batu baranya cukup. Nah, inilah interpretasi dari mengurangi makan. Saat asupan harian kalori kita berkurang, badan kita justru dibuat bingung dan berusaha menurunkan metabolisme agar kita masih tetap bertahan hidup. Bedanya dengan puasa air adalah saat suplai batu bara di kereta kita berhenti total, saat itu terjadi si pekerja pasti berpikir dengan ulang dan mencoba memanfaatkan sumber lain untuk jadi bahan bakar. Seperti tubuh kita akhirnya menggunakan lemak daripada karbohidrat sebagai bahan bakar. Inilah konsep dari puasa air, di mana tubuh kita mencari sumber alternatif untuk dijadikan energi. Cara kerja puasa air untuk menurunkan berat badan. Sebelum kamu paham gimana puasa air menurunkan berat badan, kamu perlu paham dulu cara badan kita menggunakan energi. Badan kita memiliki 2 sumber energi cadangan yang siap digunakan.
Yang pertama adalah glikogen atau sumber cadangan gula yang disimpan di hati sekitar 100 gram dan di otot kita sekitar 400-500 gram. Jika cadangan glikogen ini sudah penuh, badan kita akan mengubah gula tersebut menjadi lemak yang disimpan di kelenjar lemak dalam tubuh. Analogi dari cadangan gula ini adalah dompet yang berisikan uang cash. Kalau lemak dalam tubuh ibaratnya adalah uang di ATM atau di tabungan. Kalau dompet kita udah nggak cukup masukin uang cash, kita akan masukin uang kita di dalam bank. Sebaliknya, saat di dompet kita nggak ada uang dan kita lagi butuh uang itu, kita akan ngambil uang dari tabungan, yaitu lemak kita. Nah, itulah yang terjadi saat kita melakukan puasa air. Saat kita mengonsumsi karbohidrat atau glukosa sejenis apapun, badan kita dengan sendirinya akan menggunakan cadangan energi yang paling cepat bisa dipakai tubuh, yaitu glikogen di hati dan otot yang pada umumnya akan bertahan 12-24 jam. Disinilah adanya tombol switch on off, badan kita akan mengubah dari sugar burner system menjadi fat burner system. Saat glukosa dan insulin sangat rendah, tubuh akan memasuki keadaan ketosis. Pada kondisi ini, hati memproduksi keton dari lemak sebagai sumber energi alternatif, terutama untuk otak, yang umumnya menggunakan glukosa. Pada saat inilah, tubuh kita akan menggunakan sumber energi yang berasal dari paha, dari perut, dari lengan, untuk dijadikan sumber energi. Nah, ini kenapa? Kalau kamu lihat beberapa dokumentasi, kenapa orang-orang yang melakukan water fasting dari 3 hari sampai 40 hari, ini mereka masih bisa hidup. Dan ini juga kenapa alasan puasa air digunakan sebagai metode yang efektif untuk menurunkan berat badan. Pertanyaannya, apa bedanya dengan mengurangi kalori harian? Apakah artinya kalori defisit tidak membakar lemak? Kita bahas di chapter 3. Siapa saja yang dapat memanfaatkan puasa air untuk menurunkan berat badan? Oke, kamu pasti pernah dengar sebelumnya, saat energi yang masuk lebih kecil daripada energi yang keluar, inilah terjadinya kalori defisit. Dan pada saat ini juga, harusnya terjadinya pembakaran lemak, betul? Walau secara teori ini benar, tapi kondisi ini bukan untuk semua orang. Buktinya, kamu sendiri juga pasti pernah mengalaminya. Udah kurangin makan, tapi berat badan kamu stuck, dan bahkan naik berat badan lagi. Keadaan sekarang yang distraksinya terlalu banyak pilihan dan akses makanan yang secara 24 jam, cara ini udah nggak bisa keep up the speed. Terbukti dari 10 tahun lalu, angka obesitas naik 2 kali lipat, walaupun metode ini sudah ada lebih dari 1 abad. Mungkin metode ini bisa digunakan untuk orang-orang yang metabolismenya normal, seperti bodybuilder atau orang normal yang sehat pada umumnya. Tapi bukan untuk orang-orang yang punya masalah metabolisme. Sedangkan, kebanyakan orang Indonesia yang mengonsumsi hampir setiap hari lebih dari asupan makronutrisinya 80% adalah karbohidrat. Hasilnya, sistem hormonal rusak, metabolisme jadi jelek, dan seberapa kamu susahnya nurunin berat badan, kamu akan mudah rebound dan naik berat badan lagi. That's why water fasting dimana kamu akan mereset hormonal, menaikkan metabolisme, dan memaksimalkan pembakaran lemak adalah solusi yang terbaik buat kamu. So, setelah mendengar semua penjelasan tadi, mungkin kamu mulai paham kenapa aku merekomendasikan untuk orang yang mau diet itu start dari puasa air. Tentunya nggak harus puasa air setiap hari atau setiap minggu, tapi puasa air ini bisa kita manfaatkan untuk kickstart diet kamu dan menurunkan berat badan kita. Apalagi tubuh kita tuh nggak harus selalu dimanjakan oleh dokter dan obat. Metode sebagus ini aku pingin semakin banyak orang yang tahu dan ngerasain langsung manfaatnya. Karena memang kalau kamu pergi ke dokter, nggak mungkin dokter bakal nyuruh kamu puasa air dan pulang. Kalau semua pasien disuruh melakukan puasa air, dokter dan rumah sakit dapat uang dari mana? Puasa air memang bukan untuk menggantikan dokter dan obat. Tapi yang aku pingin adalah gimana orang-orang mulai menormalize puasa air. Next aku bakal bahas gimana cara melakukan puasa air dengan benar. Tapi kalau kamu lagi dalam proses untuk nurunin berat badan dan pingin manfaatin puasa air untuk bisa turun berat badan hingga 10 kilo hanya dalam waktu 1,5 bulan, aku ada webinar live untuk ngejelasin secara detail gimana cara kerja puasa air di badan kita dan gimana protokolnya. Jadi kamu bisa langsung cek deskripsi box untuk linknya atau kamu bisa scan QR di layar ini. See you guys in the next video. Bye!